Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya kembali lagi menceritakan kisah nyata mimpi. Mimpi yang saya ingin bagikan kepada Anda semua sekarang ini adalah mimpi dari salah satu saudara kita yang beberapa hari lalu mau mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Biasanya orang yang mengamalkan sholawat ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang keadaan spiritualnya maupun tentang keadaan keluarganya. Karena istri saya pernah bermimpi bahwa ada orang yang ingin mendapatkan petunjuk berupa mimpi dari Allah, dianjurkan membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, beliau pun akhirnya mau mengamalkan sholawat tersebut. Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah yang besar dari kisah ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga yang bisa dibilang tidak terlalu tua, masih usia di bawah 40 tahun, di bawah 40 tahun. Beliau ini mau mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Sehingga ketika beliau mau mengerjakan, kemudian beberapa hari dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mimpi. Mimpi yang dialami beliau ini adalah ada visual bahwa beliau itu dititipi bayi. Dititipi bayi yang digendong dengan alat gendong, dibawa kemana-mana menggunakan sepeda motor. Tapi bayi tersebut tidak diketahui kelaminnya, entah itu laki-laki maupun perempuan. Itulah sekilas visual mimpi yang didapatkan dari mujahadah, yaitu berjuang sungguh-sungguh dengan sarana takwa, menjalankan ibadah yang wajib dan menambahkan dengannya sunnah sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Seperti halnya di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Beberapa orang lain yang juga memahami ilmu takwil mimpi yaitu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan alim ulama terdahulu Ibnu Sirin. Contoh mimpi banyak juga dikisahkan di dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya di dalam surat Yusuf ada 3 kisah mimpi tentang takdir yang akan terjadi. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya Idul Adha yang beberapa hari lalu sudah kita rayakan. Di dalam surat Al-Anfal dan juga surat Al-Fat adalah kisah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait dengan perang Badar dan juga terkait dengan takdir yang akan terjadi. Di dalam Al-Quran banyak dalil terkait mimpi, juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah
yang disahihkan Al-Albani. Beliau Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi seorang muslim yang soleh dan juga mimpi yang levelnya mukmin itu adalah satu dari 46 bagian kenabian, bagian dari nubuah. Dulu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali berupa mimpi yang benar dalam tidur. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi saudara kita yang tadi saya bagikan kepada Anda? Takwil mimpi atau makna mimpi bayi pada visual mimpi yang dialami saudara kita itu bukanlah akan mendapatkan bayi seperti visual mimpinya, tapi ada makna yang tersirat. Karena mimpi bayi tersebut tidak diketahui kelaminnya, laki-laki maupun perempuan, tidak ada. Nah, itu berarti maknanya secara tersirat. Bayi di mimpi itu bermakna rezeki. Rezeki itu kan masih bersifat global. Rezeki bisa berupa ketaatan, bisa berupa diberikan kemudahan di dalam berikhtiar mencari rezeki, kemudahan di dalam melamar pekerjaan, dimudahkan dalam melamar jodoh, ya, melamar pasangan hidup. Nah, banyak sekali rezeki itu. Nah, karena kalau kita bermimpi pasti terkait dengan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh orang yang bermimpi, maka itu terkait dengan mujahadah yang dilakukan saudara kita itu, yaitu mujahadah sholawat. Selain menjaga sholat 5 waktu yang diwajibkan, juga saya anjurkan untuk menambahkan amalan sunnah satu saja, yaitu memperbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah setiap hari minimal 30 menit selama 40 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus harus diulangi dari awal hitungannya. Nah, karena beliau ini sudah bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, melawan sikap-sikap perbuatan tercela yang ada pada diri dengan sarana takwa, maka Allah memberikan konfirmasi bahwa amalan mujahadah yaitu bersolawat itulah yang nantinya dia akan bawa di dalam menjalani kehidupannya. Itu maknanya. Jadi bayi itu kenapa diberikan visual bayi oleh Allah? Bayi itu kan fitrah, tidak memiliki dosa. Sedangkan ketika seseorang seringkali bersolawat, maka dosa-dosanya akan terhapus, dinaikkan derajatnya, dimampukan memahami ilmu Allah, memahami petunjuk Allah, yang dengan itu nanti menjalani kehidupannya benar. Niatnya benar, tata caranya benar. Nah, karena hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang terdekat dengan beliau nanti di akhirat, di surga, adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita bersolawat 1 kali, maka Allah balas 10 sholawat kepada kita, yang artinya Allah balas 10 rahmat. Rahmat itu bisa berupa penghapusan dosa, pengangkatan derajat, keburukan yang kita perbuat itu akan diganti dengan kebaikan. Nah, makanya kalau orang banyak sholawat, nanti kolbunya makin bersih. Dengan bersihnya itu, bersih hatinya itu, mudah memahami ilmu. Dengan kemudah pahaman ilmu itu nanti menuju kepada surganya Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan kepada surga. Nah, itulah makna mimpi yang baik tentang keadaan spiritual, bahwa saudara kita itu telah dikonfirmasikan tentang mujahadahnya yang Allah terima dengan adanya simbol-simbol yang memang hanya diketahui oleh ahli takwil mimpi. Semoga hal ini menjadi bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk kita memperbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan juga jangan lupa utamakan menjaga sholat 5 waktu yang Allah wajibkan. Jangan sampai ditinggal. Karena kalau yang wajib ditinggalkan, kita lebih banyak beramal sunnah, maka amal sunnah nanti tiada gunanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.